Pagi-pagi sebelum aktivitas kerja, ngontrolin kandang dulu, lihat kondisi kandang dan kondisi hewan ternak. Alhamdulillah ternyata pada baik-baik saja dan aman-aman saja. Dan hari ini peternaknya Lira akan sharing sedikit penyebab kandang bisa bau. Assalamualaikum teman-teman entoker semuanya. Nah, ini kotoran memang bau dalam keadaan begini, tapi tidak akan lama kotoran ini akan segera kering ya, karena kecampur-campur sama kotoran-kotoran yang udah kering jadi seperti tanah tuh, udah kayak ini kan tertutup. Jadi salah satu faktor itu alas kandang atau kotoran kandang itu bisa bau ya, karena si kotorannya ini basah. Kalau tidak basah otomatis tidak akan bau sama sekali ya, bau sedikit lah, wajar lah, namanya juga kotoran, nggak ada kotoran yang wangi. Tapi sebagai antisipasinya yaitu tetap merawat keadaan kandang, meskipun dihuni para tukang-tukang buang kotoran, entok-entok sama ayam. Tapi kalau keadaan kandangnya begini tuh, ini juga kan kebetulan masih pagi, jadi kotoran si pelung tuh dari atas kelihatan banget masih basah. Cuma tidak lama nanti pas waktu siangnya kotoran itu akan kembali mengering, jadi tidak akan menyebabkan bau lagi di kandang kalau kotoran itu segera kering. Baik teman-teman, jadi salah satu faktor kandang itu bisa bau adalah karena faktor si kotorannya itu basah, seperti yang barusan sudah dilihat. Nah, seperti itu juga tuh, kotoran si pelung masih basah, otomatis akan mengakibatkan bau, dan kalau lama-kelamaan dibiarkan itu bisa menjadi sumber penyakit kepada si entok-entoknya, terutama entok-entok yang masih kecil-kecil kayak si kecil-kecil yang bulu dewasanya belum pada tumbuh. Dan kedua adalah karena faktor dari segi pakannya itu dikasih pakan basah, tapi jangan terlalu basah ya, seminimal mungkin. Yang penting bisa dimakannya lebih enak sama si ayam-ayamnya, karena kebetulan untuk ayam kan posisinya di atas, jadi pas kotorannya itu jatuh ke bawah ke kandang entok, lalu biasanya sama entok itu diserobot, bisa jadi penyakit kalau bisa sampai dimakan itu kotorannya. Soalnya sifat endok ya begitu, serobot gitu. Nah, apalagi ini yang di lingkungan kandangnya tuh kan habis hujan tadi semalaman hujan, tapi enggak terlalu besar ya, cukup kerap hujannya, jadi mengakibatkan tuh pada becek-becek. Dan diusahakan untuk segi minum atau tempat pakan itu sebaiknya ditaruh di luar saja, jangan sampai ditaruh di lingkungan kandang tempat istirahatnya. Nah, seperti ini itu jangan sekali-kali menggunakan atau menempatkan wadah pakan untuk entok di kandang tempat istirahatnya. Lebih baik di luar saja seperti ini, dekat dengan minumnya, biar pas waktu kotor sekalian ya di luar. Soalnya kan di luar langsung terkena sinar matahari, jadi otomatis akan cepat keringnya dan bakteri tidak akan mudah berkembang karena terkena sinar matahari langsung. Beda kalau untuk di tempat istirahatnya si entok. Nah, di sini misalkan contohnya kalau kita taruh tempat makannya di sini, tempat minumnya di sini, otomatis itu akan menjadi becek dan hingga membuat si tempat istirahatnya itu pada basah-basah semua, dan disitulah malapetaka atau bakteri akan tumbuh hingga menyebabkan si entok-entok bisa gampang terserang penyakitnya. Jadi kalau dengan cara begini, insya Allah kesehatan si entok akan selalu terjaga, dan seenggaknya tidak sampai basah. Meskipun ada basah-basah sedikit, yaitu karena dari kotoran, tapi karena itu biasanya tidak akan membutuhkan waktu yang lama, sebentar lagi juga bisa kering. Kebetulan ini yang biasa saya gunakan dan biasa saya lakukan itu, setiap kandang yang kotor-kotor sedikit ya paling disapu-sapu sedikit, dan diusahakan jangan sampai ada yang basah, atau dari atapnya juga kalau ada yang bocor segera diperbaiki ya, karena
mengantisipasi takut ada kebocoran, lalu di lingkungan kandangnya basah, itu rawan sekali terserang penyakitnya. Soalnya kan ini tanah tadinya habis dari sisa-sisa kotoran si ayam sama si entok-entok, hingga pas waktu kemarin juga pernah kejadian sampai banjir. Aduh, itu sangat bau sekali dan menyengat sekali di sini. Sebagai pemiliknya juga pas waktu masuk, aduh, udah gak tahan baunya. Apalagi untuk si entok-entok yang kayak gini, aduh, itu agak was-was, deg-degan, takut serang penyakit. Dan kalau sakit kan lumayan berabe juga. Nah, ini berhubung karena tempat istirahatnya juga nyaman, kita jaga selalu kering biar tidak bau, hingga menyebabkan atau si indukan entoknya itu nyaman di dalam kandang. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berproduksi kembali. Nah, contohnya seperti ini tuh, di dalam kandang ini alhamdulillah sudah ada telurnya tuh, satu butir. Terus di sini lagi ada, nah jadi ada 2 butir tuh, lumayan alhamdulillah si telurnya pada besar-besar dan produksinya juga lancar ya. Karena apa? Karena untuk tempat istirahatnya kita selalu mengusahakan senyaman mungkin untuk si para indukannya, terutama untuk para si ecil. Tujuan si ecil dijaga kandangnya biar selalu bersih dan nyaman, biar pertumbuhannya juga bisa bagus dan tidak sampai sakit, yang penting. Dan kebetulan di cuaca hari ini lagi mendung, tidak terlalu terik. Soalnya ini juga masih pagi, baru sekitar jam 8 pagi, tidak ada panas. Biasanya jam 8 begini sudah ada panas langsung menyinari ke dalam kandang tuh. Jadi akhirnya begini, kalau tidak ada panas tuh kan di bawahnya ada becek-becek dari kotoran si ecil-ecil. Kebetulan untuk di kandangnya ini tuh kan tempat minumnya. Nah, di sini tempat minum itu kan kalau entok suka main-main air terus dikocret-kocret, jadi aduh pada jatuhan semua si air-airnya dan hingga menyebabkan tuh pada becek seperti ini. Nah, ini kalau dibiarkan itu sangat rawan sekali penyakit kepada si indukan, terutama ini nih si anak ayam yang si botak yang berantem wae tuh sama si itu tuh berantem wae. Sekarang alhamdulillah sudah pada akur, diumbar berdua, biarin mau berantem atau enggak sudah. Akhirnya ada yang kalah satu, si botak tuh, jadi rukun sekarang. Nah, bahas karena ayam. Baik teman-teman, lanjut lagi. Nah, ini bahayanya kalau si kandang dalam keadaan begini becek-becek, kalau ada entok yang lain itu memakan kotoran-kotoran ini, itu bisa menimbulkan penyakit kepada si entok yang memakannya. Biasanya kan kalau entok ya cari hanyir-hanyir suka kesorobotan karena tanah gitu, jadi kan susah gitu maksudnya cari-cari makanan gitu kalau entok. Dan ini kan basahnya juga campuran sama kotoran si ini nih. Nah, si para ecil-ecil. Jadi kalau keadaan cuacanya lagi bagus, pas panas gini, ngambil sebentar lagi atau 1 atau 2 jam lagi bisa langsung kering, karena ini kandang langsung menghadap ke matahari pagi. Jadi kita selalu usahakan untuk kandang ya, karena penyebab bau di dalam kandang itu ya karena alasnya terkena air sehingga sampai basah, itu bisa menyebabkan bau. Kalau basahnya itu berlanjut-lanjut sampai kelamaan basahnya, kecuali kalau basahnya sebentar-sebentar lalu kering, ya itu insya Allah tidak akan apa-apa. Dan terus dari segi pakan si ayam juga, kalau sekiranya pakannya terlalu basah itu jangan dikasih minum ya, karena akan mengakibatkan si kotoran juga pada basah-basah. Tuh seperti ini kan, tuh lihat kotoran ini alhamdulillah tidak baunya sampai menyengat. Coba bau sedikit-sedikit ya wajar ya, karena juga ini kan si kotoran anak ayam ini langsung terkena sinar matahari dan cepat kering kotorannya. Alhamdulillah, jadi tidak sampai bau. Kalau begini bisa dipastikan untuk kesehatan si ayam juga akan aman. Kebetulan ini kotorannya belum dibuang, lagi males.
Nah ini juga untuk ayam yang satu lagi itu kotornya pada kering-kering ya, karena jarang sekali dikasih minum ya, karena saya mengasihnya pakan basah. Jadi untuk minumnya ya kali-kali aja lah, kalau siang ya kasih sedikit saja, hingga sampai disiapin untuk minum sama makannya. Kecuali kalau dikasih pakannya itu basah, maksudnya kalau dikasih pakannya itu kering, itu wajib kita memberi minumnya ya, kasihan isi kasrek di corona. Dan untuk indukan ini seperti biasa, si putih tuh lagi mengerami sendiri, tidak berbarengan sama indukan yang lainnya. Indukan lainnya sudah pada menetas, ini baru mengerami ya. Maksudnya indukan yang menetas itu yang anak-anaknya yang ini nih, yang udah pada besar-besar. Cuma barusan alhamdulillah ada satu indukan yang sudah mulai berproduksi kembali. Nah baik teman-teman, jadi inti dari konten kali ini hanya sekedar sharing tentang penyebab bau di dalam kandang. Yang pertama itu karena si alasnya terkena air hingga airnya sampai menggenang, lalu dibiarkan terus basah, itu bisa menyebabkan bau dan menimbulkan penyakit kepada entok ataupun anak ayam. Dan yang kedua adalah dari faktor pakannya. Kalau sekiranya dikasih pakan basah itu jangan dikasih minum, dan kalau pakannya kering itu baru dikasih minum. Itu juga hanya sedikit saja, jangan disediain untuk minumnya di dalam kandang ya, karena kalau ayam atau entok banyak minum itu otomatis akan jadi basah kotorannya, hingga alas ke bawahnya itu bisa jadi basah juga. Kecuali kalau metode kandangnya seperti ini, nah seperti ini yang punya saya, ini kandang langsung menghadap ke matahari, jadi pas waktu main air juga si airnya basah ke sini, langsung terkena sinar matahari, itu bisa langsung kering. Tapi ini tidak langsung kering ya, karena cuacanya lagi cedem. Dan mungkin hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam entoker.